Perkembangan pendidikan di Indonesia meningkat ketika memasuki tahun 1900-an, yaitu pada saat Ratu Juliana berkuasa di Kerajaan Belanda. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Princess Juliana School, atau yang sekarang dikenal SMK Negeri 2, Yogyakarta. Princess Juliana School itu adalah sekolah kejuruan di masa Hindia Belanda. Dia di bangunan yang ketiga untuk di Hindia Belanda, tapi yang di Yogyakarta dia pertama kali. Itu namanya adalah Princess Juliana School, didirikan tahun 1919. Itu Princess Juliana School itu adalah nama putri mahkota dari Ratu Belanda saat itu, Ratu Wilhelmina gitu. Dan Princess Juliana kemudian menjadi Ratu Belanda tahun 48 kalau tidak salah, sampai dengan 80. Princess Juliana School dulunya sempat ditutup karena pernah menjadi tempat tinggal tentara Belanda, mengakibatkan semua arsip dan peralatan sekolah menghilang, dan kembali dibuka pada tanggal 19 Agustus tahun 1949. Lalu pada bulan Januari tahun 1950, gedung Dijitis Harjo dikosongkan oleh TNI, dan dalam bulan Maret 1950, STM 2 dibuka sebagai sekolah untuk menampung pelajar-pelajar pejuang. Dan dengan ini, untuk mempermudah, maka STM 1 dan 2 ada di bawah satu pimpinan. Ya, bangunan SMK 2 Yogyakarta itu tipikal bangunan kolonial bergaya Indis. Dia jadi bangunan itu besar, masif. Kemudian kalau jendela sih, kalau dari atap itu biasanya memang umum di mana-mana pakai atap genting, ya genting kodok atau genting flam, biasa seperti itu. Bentuknya pun pelana atau kadang-kadang limasan. Kemudian di dindingnya itu dia pasti pakai bata dinding berplester, dan bukaannya seperti jendela atau pintu itu pasti lebar-lebar dan besar-besar gitu. Jendela atau pintu biasanya pakai panel kayu krepyak. Krepyak itu kayak kaca nako tapi dari kayu. Jadi udara bisa masuk tapi cahaya bisa teredam, dan dari luar tidak bisa lihat ke dalam tapi dari dalam bisa lihat keluar, itu krepyak gitu. Dan ada juga panel kaca seperti itu, dan ubinnya pun masih ubin yang abu-abu biasanya, bukan ubin keramik. Itu khas sekali. Jadi dan di bangunan di situ di SMK 2 bangunan kolonial itu tipikalnya juga memiliki yang namanya durlop. Durlop itu antara penghubung antara beberapa unit bangunan, tapi dia ada atapnya seperti gang beratap seperti itu. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, mereka menerapkan politik etis guna membalas budi terhadap Indonesia. Namun hal tersebut masih dalam kepentingan Belanda sendiri. Pendirian Princess Juliana School atau PJS ini dilatar belakangi adanya politik etis atau politik balas budi yang dicanangkan oleh Van Deventer. Nah, politik etis atau politik balas budi Van Deventer ini dikenal dengan trilogi Van Deventer, yang isinya yaitu adanya imigrasi, irigasi, dan edukasi. Sebenarnya politik etis ini untuk kepentingan Hindia Belanda, untuk kepentingan Belanda juga, karena irigasi yang dimaksud adalah membuat saluran air ini untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik Belanda, dan imigrasi ini memindahkan penduduk dari Jawa ke pulau-pulau di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini juga untuk menyebarkan atau memeratakan tenaga kerja dari Jawa ke perkebunan-perkebunan di luar Pulau Jawa. Sedangkan edukasi yang dicanangkan oleh Van Deventer ini dengan mendirikan sekolah-sekolah ini tujuannya sebenarnya adalah untuk mencetak tenaga terdidik namun murah. Data-data terkait dengan Princess Juliana School atau SMK Negeri 2 Yogyakarta ini sangat sedikit di dalam buku sejarah pendidikan Yogyakarta ini juga hanya tertulis sangat sedikit ya, terkait dengan pendirian Princess Juliana School oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1919. BPJB sendiri juga belum melakukan pendataan terkait bangunan ini, meskipun bangunan ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya ber-SK Menteri tahun 2007.
Selain bangunan yang kokoh, terdapat pula beberapa ornamen peninggalan Belanda, termasuk adanya kepala kereta lori yang saat itu digunakan sebagai sarana belajar otomotif bagi pelajar di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Menghargai dan merawat peninggalan sejarah adalah salah satu cara menghormati pejuang. Princess Juliana School menjadi bukti balas budi yang dilakukan penjajah karena kekejamannya yang telah merenggut harta bahkan nyawa. Mereka telah mempersiapkan warisan masa depan yang akan dikenang dan dijadikan tempat berjuang untuk menjadi manusia berpendidikan.